rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI? Terima kasih. Presiden membentuk Dewan Pertimbangan, satu Dewan Pertimbangan, usernya Presiden. Tidak ada orang yang berkepentingan dengan Dewan Pertimbangan itu. Dan bagi Presiden terpilih ini juga berbahaya karena Presiden tidak lagi dimurnikan kekuasaannya dan Dewan Pertimbangan Agung potensial mengendalikan atau memberikan masukan yang sebenarnya lebih mirip pengarahan kepada Presiden terpilih. Selamat malam. DPR mengusulkan untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung atau DPA sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Presiden. Revisi Undang-Undang One Team Press yang diusulkan DPR ini disebut sebagai hasil kesepakatan seluruh fraksi di Badan Legislasi DPR hingga adanya usulan penambahan jumlah anggota yang tak terbatas sesuai kebutuhan Presiden kelak. Mengapa usulan penggantian One Team Press ke DPA harus diupayakan di jelang akhir masa jabatan Punggawa di Senayan? Apakah benar DPA kelak sebatas wadah bagi jatah kekuasaan, proyek, terima kasih, dan atau upaya Presiden terpilih Prabowo untuk merangkul semua kekuatan? Inilah satu meja The Forum, DPA dihidupkan demi bagi-bagi jabatan. DPR akan merevisi Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press, sehingga kembali menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Wacana menghidupkan kembali DPA disebut sebagai salah satu upaya untuk memberikan jabatan kepada Jokowi setelah Oktober nanti, dan dicurigai sebagai upaya bagi-bagi jatah jabatan kepada rekan koalisi Prabowo Gibran. Pasalnya, revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang One Team Press sesungguhnya tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020-2024. Tapi pada Selasa 9 Juli lalu, Badan Legislatif DPR memutuskan membawa RUU tersebut ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR setelah disepakati 9 fraksi di rapat pleno. Soal perubahan nomenklatur yang tadinya itu adalah Dewan Pertimbangan Presiden sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu karena aspirasi, keinginan dari hampir semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah. Wacana mengubah One Team Press menjadi DPA disebut Jokowi sebagai inisiatif DPR. Jokowi pun membantah bahwa ia akan mengisi jabatan setelah pensiun akhir Oktober nanti. Jokowi menyebut rencananya hingga saat ini tidak berubah untuk pensiun dan kembali ke Solo. Sampai saat ini rencana saya Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyebut peran dan fungsi One Team Press selama ini tidak terlihat nyata. Revisi Undang-Undang One Team Press tidak ada urgensinya sama sekali. Dan jika DPR hanya mengubah nomenklatur serta menambah jumlah anggota, maka hal itu tak lebih sebagai upaya bagi-bagi jatah kue semata. Nah, bahayanya sebenarnya lebih banyak ke persoalan bagaimana kekuatan-kekuatan penyeimbang ini kemudian dilemahkan karena diberi kekuasaan atau diberi porsi untuk ikut dalam pemerintahan. Dia tidak punya wewenang untuk membuat kebijakan, tapi secara administrasi negara, secara protokoler, secara fasilitas, dia lebih baik tentu saja daripada misalnya komisaris gitu. Diubah atau tidak One Team Press ataupun DPA justru dipertanyakan kinerjanya. Jokowi ikut masuk atau tidak semuanya kembali lagi kepada Presiden terpilih. Dari siapa dan seperti apa nasihat dan pertimbangan yang diperlukannya. Yang pasti, Prabowo mencoba merangkul sebanyak-banyaknya kekuatan untuk mendukung pemerintahannya kelak.
Saya Triagung Kristanto malam hari ini hadir di sini menggantikan senior saya Budiman Tanurejo yang sedang bertugas keluar, dan ada tema satu meja pada malam hari ini adalah DPA dihidupkan demi bagi-bagi jabatan, dan kita sudah ada 5 narasumber, nanti akan datang seorang narasumber lagi. Di ujung ada Dr. Margarito Kamis, seorang ahli hukum tata negara. Ya, temannya beliau juga. Ya, teman juga. Ada Pak Yakob Tobing. Pak Yakob Tobing adalah salah satu orang yang merancang perubahan konstitusi pada waktu itu di tahun 1997 sampai dengan 2002. Ya. Ketua PAK 1 BP MPR. Ya, kemudian ada Dr. Siti Suro, Profesor Dr. Siti Suro. Sudah peneliti utama BRIN. Kemudian ada Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, ya, politisi perjuangan yang kemarin ikut menyetujui, ikut memonitor ini fraksi PDIP menyetujui, ya. Kemudian ada kembali lagi ada Dr. Refli Harun, ahli hukum tata negara, temannya Dr. Margarito Kamis. Jadi hari ini memang ada 2 ahli hukum tata negara selain ahli konstitusi Pak Yakob Tobing. Dan kita supaya tahu di mata ahli hukum tata negara ini seperti apa revisi undang-undang One Team Press. Kita mulai dari DPR dulu, ya. Kita mulai dari DPR dulu. Pak Hendrawan, apa sih yang menjadi urgensi dari DPR itu mau ngubah undang-undang yang terkait dengan One Team Press kemudian menjadi Dewan Pertimbangan Agung? Bisa disebut One Team Gong atau DPR? Ya, nanti nama bisa diperdebatkan karena kita masih mempunyai waktu untuk mendapatkan masukan-masukan yang bermakna dari masyarakat. Ya. Ini seperti dipersyaratkan dalam proses pembuatan undang-undang. Ya. Jadi Mas Agung dan pirsawan yang kami hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kompas TV karena membuka masalah ini, ya, dalam perdebatan publik seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk agar kita memikirkan sistem ketatanegaraan kita secara lebih komprehensif, lebih mendalam. Karena selama ini amandemen konstitusi itu ternyata melahirkan dalam praktik, ya, melahirkan sejumlah lembaga negara yang antara ada dan tiada. Ya, kita sudah mendengar keluhan ini di banyak tempat. Misalnya DPD yang tidak berfungsi dengan baik, ya. Kemudian MPR yang dianggap hanya sebagai event organizer untuk pelantikan presiden. Kemudian One Team Press juga antara ada dan tiada. Apa yang dikerjakan tidak jelas, masyarakat tidak tahu. Itu sebabnya yang ada di benak DPR adalah mari, ya, dengan kewenangan yang ada kita fungsionalisasikan lembaga-lembaga negara yang sudah memakan anggaran rakyat ini. Jadi pemikiran yang muncul itu adalah bagaimana lembaga-lembaga itu fungsional, instrumental untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara. Jadi memang khususnya PDIP juga ingin ini dibuka, Prof, ya? PDI Perjuangan menyambut inisiatif dari sejumlah fraksi, ya, dan kemudian kami bahas bersama-sama dalam harmonisasi di Badan Legislasi. Tapi inisiatifnya siapa, Prof? Ada di antara poksi-poksi, kalau kami di Balik itu namanya poksi, tapi kalau pada tingkat DPR itu namanya fraksi. Jadi, tapi tujuannya, Mas, ini adalah bagaimana memfungsikan ini. Itu sebabnya kan kita juga sudah pernah membahas misalnya bagaimana MPR difungsikan lagi dengan membentuk pola pembangunan nasional misalnya. Saya mau ke Bang Margarito Kamis. Sebagai ahli hukum tata negara, apa mendesak sih mengubah undang-undang One Team Press kemudian melahirkan DPA kembali? Jujur saya mesti bilang ini sebenarnya bukan soal hukum. Kalau soal mau ubah dan tidak ubah gitu ya, itu soal politik. Soal dan politik. karena soal politik, tanya sama orang politik, jangan tanya sama saya. Iya. Nah begitu itu dari segi. Tapi dari sisi hukum tata negara kembali, meskipun hukum selalu terkait dengan politik dan sebaliknya. Ada apa urgensinya sih? Sekali lagi gitu ya, ini soal politik. Kalau Anda bicara urgensi gitu ya, dari segi hukum sebegini jauh saya tidak melihat
komplikasi atau masalah-masalah fundamental yang membuat misalnya mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan itu terhambat dan lain sejenisnya itu. Sejauh ini saya tidak lihat itu. Tidak melihat itu. Karena itu yang lebih tepat dijelaskan oleh orang politik. Oke. Dari segi pertanyaan itu gitu ya. Ya. Bagaimana dengan ahli hukum tata negara yang lainnya, Bung Refli? Ya, Margarito kan mau menghindar saya. Enggak, bebannya dikasihkan ke saya. Jadi begini, saya bisa melihatnya dari 3 hal ya. Dari sisi hukum ansih, dari sisi moralitas hukum, dan dari sisi politik. Kalau kita bicara dari sisi hukum ansih, kita harus paham bahwa kalau misalnya menghidupkan DPA itu sudah haram hukumnya. Kalau yang dihidupkan itu Dewan Pertimbangan Agung, sebagaimana yang ada di konstitusi sebelum amandemen. Karena pasal 16 itu sudah dihapuskan babnya. Betul. Jadi kalau seandainya bisa dihidupkan kembali, jadi apa makna penghapusan tersebut? Padahal penghapusan tersebut dalam tingkat konstitusi kan. Dan penggantinya itu adalah One Team Press. Semacam Dewan Pertimbangan Presiden, memang namanya tidak harus One Team Press seperti KPU. Tetapi intinya adalah secara substantif bedanya adalah kalau DPA dulu adalah lembaga negara yang berdiri di luar ranah kepresidenan dan dia sejajar dengan presiden. Kalau sekarang sebuah dewan pertimbangan yang di bawah lingkup lembaga kepresidenan. Jadi secara substantif ketatanegaraan berbeda. Nah, itu satu. Kedua, dari sisi moralitas hukumnya, kenapa pada waktu itu DPA itu dihapuskan? Saya termasuk orang yang mengkampanyekan untuk menghapus DPA. Pernah saya hadir pada suatu sesi yang diadakan oleh MPR, yang hadir pada waktu itu Ahmad Tirto Sudiro, ketua DPA terakhir. Terakhir kalau tidak salah 2002 atau 2003 dihapuskannya. 2003 dihapuskan. Saya katakan begini, untuk menilai sebuah lembaga negara itu penting atau tidak, maka pertanyaannya gampang. Kalau lembaga negara itu ditiadakan, apakah jalannya ketatanegaraan akan pincang? Saya mengatakan begini, kalau DPR itu nggak mungkin tidak diadakan, pasti harus diadakan. DPD opsional. Maksud saya kita mau monokameral atau bikameral. MA harus diadakan, MK opsional. Mau kamar khusus atau kamar yang gabung dalam MA. Nah karena itu kalau kita bicara tentang DPA ini makhluk apa? Itu lembaga kepenasihatan saja. Nah, dari sisi politik, ya saya kayaknya sudah mau di-cut, nantilah saya jelaskan. Baik. Karena saya mesti masuk ke Pak Yakob Tobing yang waktu ikut mengawal ujungnya saya mengatakan, karena pertanyaan itu, dari sisi moralitas hukum, saya mengatakan lebih baik ditiadakan karena tidak efektif dan tidak efisien. Karena kalau presiden mau nasihat, dia bisa ngangkat stafnya sendiri. Betul begitu Pak Yakob, waktu dihapuskan tahun 2002 dan kemudian tahun 2003 waktu itu seingat saya 2002. 2001. Karena tahun 2003 kemudian MPR juga bingung tuh mau menempatkan DPA-nya di mana gitu. Apa sih yang membuat DPA dihapuskan pada waktu itu Pak Yakob? Iya, karena sebetulnya kedudukannya itu juga tidak terlalu jelas ya. Dia diangkat oleh presiden, dipilih oleh presiden, tapi berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara sama dengan presiden. Dan barangkali kita masih ingat ya ada satu peristiwa di mana DPA itu berbenturan dengan Presiden Soeharto. Kalau nggak salah Pak Baramuli waktu itu. Pak Baramuli, betul. Itu hanya satu sisi yang kita lihat waktu itu juga. Kalau memang harus jadi mewakili seluruh rakyat sebagai lembaga tinggi, baiknya itu memang dibentuk oleh atas permintaan rakyat lah ya, diatur begitu oleh konstitusi. Makanya kita tidak adakan. Tetapi bahwa perlu ada Dewan Pertimbangan, sengaja tidak disebut lagi nama Dewan Pertimbangan Agung. Itu sebagai Dewan Pertimbangan yang memang ya dia itu sekedar memberi pertimbangan, tidak sejajar kedudukannya dengan presiden. Itu sebetulnya singkatnya begitu. Itu yang membuat kenapa DPA pada waktu itu kemudian dihapuskan. Tapi juga ada tekanan dari Bang Refli dan kawan-kawannya pada waktu itu, Pak Yakob ya? Kalau dari masyarakat, khususnya para akademisi, civil society itu memang kuat tekanan. Kuat sekali ya tekanan pada waktu itu. Dan kita ingin tahu nanti apakah dalam waktu yang tinggal pendek ini DPR mampu
mengubah undang-undang One Team Press kemudian menjadi melahirkan DPA kembali? Pertanyaan ini akan ditujukan pada Profesor Dr. Siti Suro, tetapi sehabis jeda berikut ini. Kita akan ketemu lagi nanti. Masih bersama saya, Tri Agung Kristanto dalam Satu Meja The Forum, dan baru saja hadir anggota Badan Legislasi DPR, Bang Herman Khairon. Selamat malam, Bang Herman. Selamat malam. Ya, sebelum ke Bang Herman, tadi saya bertanya pada Bu Siti Suro, dalam waktu yang sempit ini, apakah mungkin, karena sempit sekali kan waktunya tinggal kan, apalagi ada masa transisi dan sebagainya, apakah mungkin ya melahirkan sebuah undang-undang dan sekaligus juga melahirkan sebuah badan baru tapi lama gitu kan? Mungkin nggak sih dari sisi politik gitu atau kalau sisi dijawab yang lain? Cepat memang mungkin. Oh, memang mungkin. Kelihatannya semuanya ini bimsalabi mungkin. Gitu. Cuman kita coba evaluasi era reformasi ini kelihatannya memang menghasilkan banyak lembaga yang mengalami disfungsi. Ya, terus terang aja banyak sekali yang diciptakan lembaga tadi, tapi disfungsi. Lah, tentu kalau disfungsi ini akan menunjukkan bahwa Indonesia ini negara yang tidak sehat, gitu. Karena tidak sehat karena ditandai oleh disfungsi kelembagaan tadi. Nah, kalau disfungsinya permanen, maka ini akan membawa kita menuju failing state, kita menemukan negara yang gagal. Kalau sudah permanen. Karena itu harus segera dilahirkan lembaga baru. Lah, sangat tidak relevan. Apa signifikansinya, apa relevansinya, apa urgensinya untuk melakukan sejumlah revisi undang-undang. Di sini ada DPR gitu ya. Sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan tentunya di penghujung pemerintahan Pak Jokowi. Ini yang juga harus kita pertanyakan apa tadi urgensinya? Soalnya hukum tidak bisa menjelaskan tadi itu. Lebih apa politik. urgensinya, Mas Herman, untuk melahirkan revisi undang-undang ini gitu? Sementara ya tadi ada beberapa disfungsi dari sebuah lembaga negara. Apa, Mas Herman? Dan siapa sih yang punya inisiatif gitu loh? Disebutnya kan cuma DPR. Ya, tentu inisiatif itu ada dua ya. Apakah bisa pemerintah atau DPR sebagai pembentuk undang-undang? Nah, oleh karena itu dalam prolegnas prioritas 2024 untuk revisi Undang-Undang 19 tahun 2006 ini ditetapkan bahwa untuk inisiatornya adalah DPR. Jadi inisiatif DPR dan telah disahkan sebagai inisiatif kemarin di paripurna. Jadi ada kesepakatan dulu dengan pemerintah begitu untuk DPR yang inisiatif? Pada waktu penetapan prolegnas untuk 5 tahun, kemudian penetapan prolegnas prioritas tahunan, dan kemudian perubahan-perubahan prolegnas dalam perjalanannya setelah dievaluasi, itu pasti dengan pemerintah, persetujuan antara pemerintah dan Badan Legislasi, dan itu dilaporkan kepada paripurna. Nah, terkait dengan revisi Undang-Undang 19 tahun 2006 ini, kenapa cepat? Pertama juga aturan di DPR itu tata tertib hanya memberikan ruang 2 kali masa sidang untuk inisiatif, 2 kali masa sidang untuk pembahasan. Pembahasan itu tingkat 1 dan tingkat 2. Setelah supres dikirimkan kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR mendelegasikan. Karena kami ini kan pendelegasian, balik ini pendelegasian dari pimpinan DPR. Gitu ya. Jadi termasuk membahas revisi Undang-Undang 19 tahun 2006 terkait dengan One Team Press ini juga adalah sebagai pendelegasian dari pimpinan. Sehingga kenapa cepat? Ya memang dibahasnya hanya 3 pasal. Pertama, perubahan nomenklatur dari One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Yang kedua, mengenai susunan kedudukan kelembagaan menjadi setingkat lembaga negara. Yang ketiga terkait dengan keanggotaan dari 9 menjadi menjadi kepentingan presiden. Jadi karena cuma 3 pasal cukup waktunya? Ya ada pembahasan tentu, dan mengambil keputusan itu bukan mengambil keputusan kur dalam satu ruangan. Ini dikembalikan kepada pandangan mini fraksi dari fraksi-fraksi. Artinya fraksi-fraksi menyetujui berdasarkan versinya masing-masing. Nah, sehingga kalau Pak Prof. Hendrawan misalkan bertanya kepada saya, apa itu balik alasannya? Ya bukan alasan
Fraksi kami, alasannya fraksinya masing-masing. Nah, ketika itu kemudian diputuskan menjadi keputusan bersama, dinaik ke paripurna, ya itu menjadi keputusan DPR. Tadi ada kata kunci, ada kesepakatan juga dengan pemerintah. Oh iya. Artinya mungkin juga ada kesepakatan untuk bagi-bagi jabatan tadi. Gimana Bang Margarito? Saya sebetulnya begini, Undang-Undang Dasar tidak menyebut ya berapa jumlah anggota Dewan yang sekarang ini kita sebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Ya. Itu berarti konsekuensi konstitusionalnya adalah serahkan pada para pembentuk undang-undang, DPR, pemerintah. Okay. Berapa angka yang mereka temukan? Sekarang ini 9. Why? Saya tidak mau bicara itu. Terus terang saya bilang sama Anda di sini, di sebuah ini, undang-undang ini saya ikut bahas. Waktu itu saya di Seknet, saya ditugaskan Pak Yusril untuk sama-sama kita bahas di sana di Istana Bogor. Dari PDIP pada waktu itu almarhum yang suka teriak-teriak revolusi ini. Siapa ya? Revolusi Pak siapa itu? Permadi. Pak Permadi. Pancang gitu tuh. Nah jadi karena itu sebenarnya kalau kita mau clear ini, mau clear atau mau agak mengakomodasi atau agar kompatibel dengan orang-orang bicara di luar itu, maka sebenarnya akan jauh lebih bagus kalau Anda bicara kenapa 9. Iya. Misalnya kalau karena konstitusi kan kenapa banyak sekali gitu. Atau kenapa banyak sekali? Karena Undang-Undang Dasar tidak bicara mengenai angka. Banyak sekali loh. Sama sekali. Otomatis banyak sekali. Tidak satu ya. Banyak sekali Bisa jadi gitu ya. Oke. Dan itu kan akan ada. Tapi satu itu ya. Yang kedua, dari mana diperoleh nama One Team Press itu? Karena undang-undang tidak menyebutkan nomenklaturnya, Undang-Undang Dasar. Sama sekali tidak. Dari mana kita memperoleh nama One Team Press itu? Padahal fungsi substansianya memberikan nasihat dan pertimbangan. Jadi pada waktu itu sempat dipikirkan ini lembaga Dewan Penasehat dan Pertimbangan Presiden. Tapi kan jadinya gimana ya? Udah kita beri aja nama itu Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi dari segi nama sama sekali tidak substansial nama apa yang mau kita berikan kepada dia, karena bukan nomenklatur, tidak perintah, bukan perintah Undang-Undang Dasar. Dan itu bisa dicek dalam perdebatan di BP MPR. Pas 1 BP MPR. Kalau nama sekarang kan sudah jelas tuh namanya ngarah kepada DPA. Dulu DPA kan pakai ada dalam konstitusi. Iya, karena dia bab sendiri. Dia bab 4 pasal 16. Jadi dia nomenklatur, dewan sendiri, lembaga sendiri. Saya mau ke Pak Yaakob Tobing waktu itu. Nah, sekarang tidak. Iya. Pak Yaakob, kalau sudah kemudian lahir DPA kembali, menurut Pak Yaakob perlu dimasukkan lagi ke konstitusi, ke Undang-Undang Dasar 1945? Enggak. Kalau lihat kedudukannya dan peran-perannya, mestinya itu satu paket ya. Ini sengaja memang tidak lagi dipakai nama DPA itu sebagai nama karena sekaligus itu sudah menunjukkan isi hatinya gitu. D besar, P besar, A besar sebagai lembaga tinggi negara gitu. Iya. Ini bukan lembaga negara. Enggak, yang dulu. Iya, dulu lembaga negara. Sekarang bukan lembaga negara. Nah, sekarang dalam perubahan itu tidak lagi disebut dengan huruf besar segala macam, tapi suatu lembaga pertimbangan. Yaitu, dan kedudukannya itu tidak boleh menyebabkan kekuasaan presiden pun yang pernah terjadi kan siapa tuh yang bentrok dengan presiden itu? Baramuli tadi. Baramuli masa lalu. Iya, waktu itu. Ya, waktu itu. Gitu. Kan kemungkinan itu bisa terulang kembali kalau berkedudukan yang sebagai equal. Jadi tidak harus masuk ke konstitusi menurut Pak Yaakob? Tidak, konstitusi sudah tidak. Kecuali kalau mau lagi ada amandemen lagi. Karena kalau sampai buka lagi perubahan konstitusi, Mbak Siti, banyak macam lagi. Banyak macam-macam bisa masuk. Senang dikit ya. Iya. Kan tadi saya bilang gitu. Mbak Siti. Iya. Menurut saya memang membingungkan juga ya. Sebetulnya pertanyaan kita publik itu Pak Jokowi ini fokus pada 5 program yang dijanjikan ya. Membangun SDM katanya, investasi katanya gitu kan, reformasi birokrasi nasional dan sebagainya. Itu saja yang dicecer. Lah ini kan mengubah-ubah institusi sementara kita juga selalu merasakan gitu ya. Dana APBN kita itu sangat tidak mencukupi untuk katakan gitu ya membiayai itu. Seringnya ada refocusing istilahnya. Refocusing itu artinya anggaran untuk kementerian lembaga dikurangi lagi, itu artinya kita nggak cukup. Lah dalam konteks itu apa gitu ya, dari One Team Press yang dianggap
tidak signifikan atau mungkin kurang sangat bermanfaat gitu, ya kalau tidak ya dibubarin. One Team gitu. Press dibubarkan, nggak usah bentuk lembaga baru. Dan Bang Margarito kayaknya dan DPA itu untuk apa gitu kan? Kenapa Bang Margarito? Kayaknya sudah tidak sabar mau memberikan penjelasan. Gini. Ini kayaknya jadi juru bicara DPR juga nih. Bicara Prabowo lah, pemerintahan Prabowo lah. Begitu daripada nanti Refli yang bilang, gue bilang aja. Kan begini nih. Begini nih, tadi saya bilang begini nih. Dari mana orang memperoleh, kami waktu itu ya, memperoleh nama Dewan Pertimbangan Presiden. Begitu ya, dari mana itu? Karena Undang-Undang Dasar tidak menyebut. Jadi apa? Politik, pembentuk undang-undang antara DPR dan pemerintah menemukan nama itu. Nah karena itu dari segi hukum tata negara, Anda memberi dia nama Dewan Pertimbangan pun tidak ada masalah. Begitu. Yang jadi masalah itu kalau fungsinya diubah. Sifat fungsinya diubah. Jangan lupa ya, ini saya jujur aja merasa ini barang kecil. Mengapa barang kecil? Anda tahu, nanti beliau ada nih. Nasihat dan pertimbangan presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden itu sehebat apapun tidak mengikat presiden. Setiap waktu dia bisa abaikan itu. Jangan, ini dari segi konsep gitu ya. Dari segi praktek, saya ini bos pernah, beliau ini juga nih, bos Refli nih. Saya ini pernah juga bantu Bang Boyong. Antaulah Bang Boyong. Satu hari bayang Bang Boyong itu mesti marah-marah. Barulah segala macam itu terjadi. Begitu itu. Jadi kita terus terlalu banyak pikir barang ini. Nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Beda kalau mau dibikin ini persis seperti brain trust-nya Roosevelt. Itu cerita itu. Itu brain trust itu. Kalau ini difungsikan sebagai brain trust-nya. Itu buat apa ya? Dan biasanya kalau ada dua ahli hukum itu ketemu, itu pendapatnya bisa 13. 13. Bang Refli gimana? Iya, kalau nggak penting kata Margarito ya ngapain dibahas ya kan? Ngapain diajukan? Jadi makanya saya katakan kan DPR dan pemerintah hukum, sepakat. Menurut saya mengatakan dari segi hukum itu pasti bermasalah kalau lembaga ini sejajar dengan presiden. Karena itu sudah dibubarkan DPA-nya. Jadi kan nama itu kadang-kadang inherent dengan posisi. Itu harus kita pahami juga. Ya kan kalau Anda sebut Perdana Menteri, Presiden, nggak mungkin lah tiba-tiba tidak sama posisinya. Itu satu. Kedua, lembaga ini dihapuskan karena tidak efektif. Karena menghabiskan anggaran negara, karena tidak efisien. Karena ada lembaga kan tidak dalam ranah check and balances. Dia kasih pertimbangan dan lain sebagainya, dia abaikan nggak ada masalah. Ngapain kita membuat lembaga yang seperti itu? Terus itu dari sisi moralitas hukumnya. Nah, tidak juga. Persoalannya dari sisi politiknya. Pertimbangan DPR. Ada yang mengatakan ini seperti penampungan dan bunker. Ini kalau cuma sekedar penampungan, bunker bisa. Karena yang dicari itu bukan soal apakah nanti lembaga ini efektif, efisien atau tidak, tapi dia bisa menampung orang-orang tertentu. Siapapun dia dan safe. Seandainya misalnya ya ada masyarakat ingin meminta pertanggungjawaban siapapun mantan pejabat negara, kalau masuk ke lembaga sini udah susah. Makanya orang berpikir wah ini jangan-jangan ini cara penguasa hari ini untuk masuk ke dalam sebuah bunker. Ada kelembagaan negara yang menampung, termasuk juga senior citizen lainnya. Senior citizen kan banyak tuh tim-tim sukses di belakang layar, yang jenderal-jenderal, yang senior-senior. Kalau dijadikan menteri kan nggak mungkin. Nah, kalau kita bicara tentang jumlah, boleh nggak saya sekarang mengusulkan RUU menterinya jumlahnya 100? Baik konstitusi boleh, tapi moralitas konstitusi Anda di mana? Moralitas dan spiritualitas. Iya. Udah 34 tuh udah paling udah banyak loh. 34 itu masa kemudian kita bikin 40, 60, 100. Ini saya agak berbeda dengan by law, by constitution. Ya bisa aja kalau kita mengubah undang-undang Kementerian Negara. Jadi karena kabinet jumlahnya terbatas, mau ditampung di sini gitu di Dewan DPA. Orang-orang yang akan ditampung ini bukan orang-orang yang butuh fasilitas negara lagi, tapi butuh fasilitas kekuasaan. Beda aktualisasi fasilitas mungkin ya, bagian dari aktualisasi juga. Iya, jadi fasilitas kekuasaan.
bukan fasilitas negara, karena mereka butuh orang yang sudah fasilitas, mapan. Karena itu kemudian DPA dihidupkan demi bagi-bagi jabatan. Dan satu lagi, nggak ada kaitannya dengan tujuan bernegara untuk mensejahterakan rakyat. At the first place, kita harus bicara tentang undang-undang yang mensejahterakan rakyat. Baik. Ini nggak ada kaitannya dengan Bung Rafli, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Dan masih bersama Satu Meja The Forum. Bersama Satu Meja The Forum, DPA dihidupkan demi bagi-bagi jabatan. Prof. Hendrawan, PDIP juga ternyata mendukung revisi Undang-Undang One Team Press ini. Itu apakah sinyal kemudian PDIP juga kian mendekat pada Presiden terpilih Pak Prabowo? Jadi sebelum menjawab itu Mas Tri, saya ingin menyampaikan 2 clipping ini. Yang pertama hasil Litbang Kompas penelitian tahun 2015 sampai 2023. 8 tahun penelitian. Betul. Headline-nya lembaga hasil reformasi perlu dievaluasi. Karena dianggap disfungsional. Betul. Kemudian yang kedua tulisan Mas Budiman Tanurejo ini. Host Satu Meja yang Anda gantikan. Betul. Kepresidenan lembaga tanpa undang-undang. Jadi intinya begini Mas. Ketika Undang-Undang Dasar belum diamandemen, DPA itu kan kuat. Padahal saat itu presiden punya bos. Karena presiden hanya mandataris MPR. Betul. Jadi ketika dia jadi mandataris saja, ya DPA-nya kuat. Sekarang ketika amandemen, presiden dipilih secara langsung, dia tidak punya bos, bosnya langsung rakyat. Maka Dewan Pertimbangannya harus berkuat. Kalau tidak nanti ya presiden bisa apa saja. Diperkuat atau diperbanyak anggotanya? Istilah yang tepat sebenarnya begini, kan tadi tesanya kalau tidak diperkuat dibubarkan. Tapi saya lebih setuju dengan Profesor Siti tadi, disehatkan. Supaya apa? Supaya fungsional, instrumental dalam pencapaian tujuan-tujuan bernegara. Itu. Terus kemudian masuk ke pertanyaan Anda. Jadi begini, RUU ini kan inisiatif DPR. Berarti daftar inventarisasi masalahnya dari pemerintah. Kita berdebat seperti ini, jangan-jangan nanti pemerintah tidak setuju dengan nomenklatur misalnya Dewan Pertimbangan Agung. Apalagi cuma 3 pasal. Misalnya diganti Dewan Pertimbangan Mulia. Atau apa. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ini sinyal PDI Perjuangan mendekat ke Pak Prabowo? Beginilah. Kami sudah jelas dalam keputusan Kongres dan Rakernas bahwa PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Jokowi, Profesor Mahfud sampai Profesor Ma'ruf sampai tuntas. Sampai masih terbawa kampanyenya. Jadi agak mirip-mirip namanya. Prof. Ma'ruf Amin. Jadi untuk soal itu saya kira tidak ada masalah. Dan kami percaya karena masa sidang berikutnya kan nanti mulai 16 Agustus. DPR RI masih mempunyai waktu untuk membuka partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Masukan-masukan. Termasuk fraksi kami juga merencanakan rangkaian FGD untuk mendapatkan masukan dari ahli tata negara. Iya, saya ke Mas Irman kalau begitu. Saya bayangkan kalau begitu ada anggotanya bisa banyak ya. Tapi bisa juga sedikit kan sesuai dengan kebutuhan presiden. Ini lobbynya kayak apa ya sih? Kemudian kok gampang gitu disetujui untuk jadi inisiatif DPR gitu? Ya, dalam menyusun undang-undang tentu kita dikembalikan kepada praksi-praksi ya. Dan asas rasionalitas dan tingkat kebutuhan yang disampaikan oleh berbagai pihak tentu ini juga menjadi dasar. Dan kalau tadi disebutkan bahwa dengan mencabut batasan keanggotaan di Watimpres yang kelak menjadi DPA, bukan berarti bahwa itu akan banyak. Karena juga mempertimbangkan di dalam pasal berikutnya mempertimbangkan keefektifan. Oleh karenanya saya yakin bahwa Pak Prabowo ke depan juga akan mempertimbangkan keefektifan dan tentu kan persoalan bangsa ini banyak. Nah kalau persoalan bangsa banyak, ya kita juga harus merepresentasikan untuk Dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden juga harus merepresentasikan berbagai persoalan-persoalan itu. Berbagai persoalan dan berbagai keahlian. Persoalan pangan, persoalan energi, kedaulatan negara, persoalan ini kan butuh para tokoh yang kemudian ini bisa menyatukan berbagai stakeholders, berbagai profesionalitas dan saya kira ya ini butuh kefleksibelan sebuah institusi.
Dan kalau tadi disebutkan bahwa dikait-kaitkan dengan dibubarkan di undang-undang, saya kira tidak ada kaitannya. Ini kan menjadi domain antara pemerintah dan DPR membentuk lembaga negara. Ya kalau bukan lembaga negara terus mau disebut apa? LSM kan enggak. Berarti lembaga negara yang dibiayai oleh negara nantinya. Nah, oleh karena itu jangan juga terlalu overestimate ya, atau bahkan underestimate dengan revisi ini, karena ya tadi masih ada ruang yang cukup untuk bisa menampung berbagai saran, pendapat, masukan. Setelah kami mengusulkan dan menetapkan menjadi usul inisiatif, masih ada pembahasan tingkat 1. Nanti di mana tergantung kepada pimpinan, apakah dikembalikan lagi ke Baleg untuk dibahas di Baleg, ataukah kepada Pansus, ataukah kepada Komisi 2, misalkan Komisi Pemerintahan, ataukah ya nanti dibahas kembali di Badan Legislasi. Artinya masih ada pilihan. Kemudian nanti masuk kepada pembahasan tingkat 2. Mas Herman, di masyarakat kemudian juga muncul pertanyaan, apakah DPA ini kemudian akan menjadi tempat untuk mengakomodasi Presiden Jokowi yang nanti tidak menjabat lagi, termasuk juga mungkin para mantan-mantan presiden dan wakil presiden? Nah, saya katakan inilah yang tadi, jangan overestimate, jangan juga underestimate. Mari kita berpikir jernih saja bahwa pembentukan lembaga ini untuk lebih mengefektifkan lembaga pertimbangan dan nasihat kepada presiden supaya bisa menjawab berbagai persoalan kerakyatan hari ini. Oke, lebih mengefektifkan supaya bisa menjawab persoalan bangsa hari ini. Tadi Mbak Siti Suro mengatakan perlu disehatkan kan. Modelnya kayak apa sih? Iya. Tadi saya tanya itu untuk apa, untuk siapa, gitu kan? Wajar masyarakat tanya, karena memang pemerintahan ini kan langsung dipilihnya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Jadi kalau rakyat tanya nggak apa-apa, gitu. Domain dari pembentukan undang-undang revisi ini kan memang legislatif. Mas Heru tadi menceritakan, ini domainnya DPR dan pemerintah. Tapi domain pemerintah dan DPR itu apakah juga ditopang oleh naskah akademik yang betul-betul bisa mengargumentasikan secara rasional bahwa perubahan dari One Team Press ke DPA itu betul-betul untuk negara bangsa ini, fungsi agar ketatanegaraannya itu sehat dan sebagainya. Nah, itu harus diargumentasikan. Pasal ayat yang diubah tadi itu juga demikian harus diberikan, gitu ya. Saya sama Bang Margarito Kamis ini suka membantu untuk legal drafter ya, untuk revisi undang-undang. Seharusnya seperti itu. Jangan cuman diubah terus apa kabarnya? Nggak ada naskah akademiknya, nggak ada argumentasi. Mbak Siti pernah melihat naskah akademiknya revisi undang? Yang bisa menceritakan anggota dewan. Apakah sudah? Pasti ada. Ya tentu kewajiban kita membahas undang-undang itu harus ada naskah akademik. Dan jangan lupa juga perlu ada sosialisasi juga melalui RDPU lah itu. Dan biasanya kita juga diundang biasanya, dan banyak pakar itu yang terkait dengan topik itu juga diundang. Jadi kita tahu mengapa. Jadi kalau begitu masyarakat perlu tetap khawatir, tetap kritis atau apa? Harus disimulasikan, harus disosialisasikan. Harus disosialisasikan. Jangan ketok palu begitu saja cepat-cepat kan gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana reaksi masyarakat dan sebagainya. Tentu tetap ada kekhawatiran pasti di masyarakat karena masyarakatnya sangat beragam, dan kita akan mengikuti perkembangannya nanti, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Tri Agung Kristanto dalam Satu Meja The Forum, dan kita pada bagian akhir dari bincang-bincang kita pada malam hari ini. Tadi masyarakat masih ada gelisah, bertanya-tanya, tapi juga mungkin ada yang cuek gitu terhadap mau dibuat undang-undang One Team Press dipertahankan atau lahir DPA atau apapun, mungkin yang cuek. Nah, sebagai bagian dari closing statement, saya ingin satu persatu dari narasumber di sini untuk menyampaikan pendapatnya. Saya mulai dari Pak Yakob Tubing. Iya, pada waktu amandemen yang terakhir dulu, bagian yang terakhir memang mengenai masalah ini tadinya ada MPR, kekuasaan pemerintahan negara, Dewan Pertimbangan Agung,
Kementerian Negara dan selanjutnya itu bab-bab tersendiri. Dan di situ Dewan Pertimbangan Agung jadi suatu lembaga yang sebetulnya serba bisa jadi besar sekali, bisa tidak gitu, tapi dikuasai oleh presiden, begitu. Nah ini kan dihilangkan sama sekali oleh amandemen, tetapi keperluan adanya pertimbangan itu dimasukkan ke dalam pasal sebelumnya. Jadi kekuasaan presiden untuk membentuk sebuah dewan pertimbangan. Jadi ini kebutuhan untuk adanya pertimbangan-pertimbangan ada ya. Tetap ada begitu. Yang lepas ya ini tanda kutip ya, lepas dari kepentingan-kepentingan politik partisan begitu. Karena itu, DPR juga lembaga politik pasti punya kepentingan. Prof. Indrawan. Jadi ada 3 landasan dalam pembentukan hukum. Landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Nah, landasan sosiologis itu berkaitan dengan kemanfaatan. Itu sebabnya kelembagaan negara ini harus dibuat sedemikian rupa agar bermanfaat. Untuk pencapaian tujuan-tujuan bernegara. Nah, kalau tidak disfungsional, percuma. Nanti kita menjadi negara gagal itu loh. Sebabnya kenapa kami berpikir dalam konteks revitalisasi kelembagaan ini. Ini dilahirkan untuk revitalisasi kelembagaan. Mas Herman? Ya, saya kira dengan diskusi-diskusi seperti ini bagus ya, karena revisi undang-undang ini kan sedang dalam proses. Kami baru mengirimkan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, terkait dengan usul inisiatif dari DPR. Tinggal nanti kami menunggu surat Presiden kepada pimpinan DPR, dan pimpinan DPR akan mendelegasikan kepada apakah pada komisi, kepada pansus, atau pada balik. Saya kira kepada balik lah, mungkin pada balik. Supaya masih karena institusinya udah terbentuk gitu. Nah, kalaupun nanti sudah sampai kepada badan legislasi, tentu apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, kemudian tadi kekurangtahuan, perlunya sosialisasi, perlunya mengundang para pakar, ya tentu akan dilakukan pada tahap memang nanti pembahasan di daftar inventarisasi masalah. Oke, kira-kira arahnya lembaga ini akan setara dengan lembaga negara yang lain, termasuk Presiden, lembaga negara, DPR, dan sebagainya. Lembaga negara. Ya memang ini adalah lembaga negara. Kalau bukan lembaga negara, terus lembaga apa? Kan harus disebutkan bahwa pembentukan institusi itu sebagai apa? Ini sebagai lembaga negara. Lembaga negara di bawah Presiden atau setara dengan Presiden? Nanti kita tunggu perkembangannya dari dimnya pemerintah. Kita lihat perkembangannya. Kan kita juga harus menunggu dim pemerintah. Yang terpenting jangan kemudian berasumsi seolah-olah ini sudah ditetapkan, kemudian sudah menjadi undang-undang, dan nggak pernah dikonsultasikan kepada masyarakat, kepada rakyat. Dan ini yang kesempatan ini masih ada nanti dalam pembahasan. Dan perkembangan itu juga sangat tergantung pengaruh dari para ahli hukum tata negara kan. Bang Margarito? Ya. Pertama begini. Ini politik. Siapa yang akan diangkat sepenuhnya tergantung pada presiden. Ya. Kalau misalnya nih nanti Presiden Prabowo nanti mengangkat Pak Jokowi dan Pak Jokowi mau, ya jadi saja. Begitu ya, tentu saja Refli pusing gitu ya. Begitu. Tapi kalau saja dia mau angkat saya nggak bisa tanya ke Prof. Indrawan kalau itu. Nggak usah. Saya tidak pusing. Kalau dia nggak pusing. Nah, karena itu sekali lagi itu sepenuhnya haknya presiden. Tapi presiden mendatang ya. Presiden mendatang tentu saja gitu ya. Yang kedua, ini lembaga yang sebenarnya bagian dari kekuasaan presiden. Nasihatnya tidak boleh di dalam undang-undang ini, tidak boleh mengatur isinya mengikat presiden. Tidak bisa. Ini materinya. Tidak boleh ada isi undang-undang ini yang bilang nasihat dan atau pertimbangan presiden dari Dewan Penasihat Presiden itu mengikat presiden. Itu tidak boleh. Tidak sah konstitusional. Karena namanya pertimbangan doang gitu ya. Lalu yang ketiga barangkali mungkin dipertimbangkan ulang namanya, misalnya kalaulah supaya tadi jangan sampai kayak ente punya nama itu tadi, kasih nama itu tadi, saya rasa dipertimbangkan untuk Dewan Pertimbangan Presiden dipakai saja itu. Tidak usah DPP pakai dong. Nanti keliru dengan partai nanti. Enggak apa-apa lah, tapi itu kan itu penyingkatannya, tapi penyebutannya agak asik gitu ya, Dewan Pertimbangan Presiden gitu, soft. Tapi gitu ya, seasik itukah kata ahli hukum tata negara yang lain? Iya, ada dua hal ya. Bos. Semua lembaga yang ada di Republik ini namanya lembaga negara. Tetapi
lembaga negara itu ada yang namanya the main state organ, ada organ utama. Nah, organ utama itu sudah di-close di konstitusi kita. Jadi tidak boleh lagi membuat organ utama yang sejajar dengan presiden, kecuali dengan amandemen konstitusi. Itu satu hal, ya. Ya. Yang kedua adalah ada gejala bahwa DPR dan juga elit-elit politik itu memperbanyak jabatan-jabatan kenegaraan. Mulai dari pimpinan DPR, pimpinan DPD, pimpinan MPR, semua fraksi dapat. Kemudian menteri juga mau diperbanyak karena wakil menteri itu unlimited numbers. Kemudian dan terakhir kemudian Dewan Pertimbangan ini. Saya membayangkan jangan-jangan nanti jumlahnya 45. Dan konon katanya ada juga fraksi yang menginginkan semua fraksi di DPR ada wakil ketuanya. Jadi saya lihat haus akan jabatan ini gejala yang menurut saya perlu kita stop. Oke. Itu saya kira. Haus akan jabatan, Mbak Siti Suro sekaligus. Iya, mungkin kita sudah harus berpikir yang visioner. Katanya kan kita mau menyongsong Indonesia 2045. Jadi tidak hanya berpikir untuk 5 tahun ke depan, apalagi sekedar membuat satu wahana untuk orang per orang, gitu ya. Maka ke depan kita berpikir itu visioner tadi itu. Ya mestinya berpikir tentang dampak-dampaknya. Kita sering menciptakan satu institusi yang ternyata sama sekali tidak berfungsi dan menghambur-hamburkan triliunan rupiah. Ada contohnya, Mbak? Kalau DPD. Dan itu dirasakan sendiri, yaitu antara lain DPD RI. Satu contoh. Termasuk Wantimpres tadi itu kan ternyata kalau dia memberikan semacam saran dan sebagainya nggak digubris juga nggak apa-apa kan gitu. Lalu untuk apa gitu kan? Nah, ini yang mungkin sudah harus disudahi. Kita akan berusia 79 tahun gitu ya, mau 80 tahun. Masa iya usia setua itu gitu ya untuk Indonesia tentunya, jangan nunggu 100 tahun gitu. Maka kita harus melakukan satu katakan gitu ya tatanan ketatanegaraan kita yang bagus gitu loh, tidak subject to change. Sekarang contoh, seandainya undang-undang ini goal ditetapkan, apa yang terjadi? Kita tidak cocok, lalu nggak apa-apa, nanti juga di MK kan gitu. Lagi. Lah berpikir seperti itu tidak boleh lagi. Maka harus ada sosialisasi yang cukup gitu ya, sampai mantap dan tidak ada resistensi, kecil resistensi. Oke, terima kasih Mbak Siti, dan kita harus mengawal bersama-sama. Ya, revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden sejatinya harus bertujuan untuk menguatkan fungsi dan peran mereka yang dipilih untuk memberikan masukan serta usulan kepada Presiden. Jangan sampai revisi hanya dilakukan untuk kepentingan mengakomodasi 17 Juli pukul 8:30 malam live di Kompas dan mungkin mengkhianati semangat reformasi. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, sampai jumpa dan terima kasih kepada narasumber semuanya dan semua yang hadir di sini. Selamat malam. mengungkap